Hola guys, para gadgetizen yang suka sama perkembangan teknologi, selamat datang di Gadgetainment. Gak pakai tenenet karena bukan show ini. Sengaja pakai bahasa Indonesia biar nggak bosen aja. Nah, beberapa hari yang lalu, Vivo baru aja ngeluarin HP terbarunya dari lini V series, V15. Bacanya harus V15 ya, tanpa yang Pro. Gue pribadi cukup antusias buat nyobain si V15 ini karena tertarik banget buat nyobain layar yang tanpa notch alias layar semua. Ini beneran layar semua. Penasaran gak sih kayak gimana? Nah, kalau penasaran sama semua kemampuan HP ini, mari sama-sama kita tes Vivo V15 resmi Indonesia. Let's find out. By the way, kalau yang mau lihat isi di dalam boxnya, kemarin pas tanggal launchingnya, tanggal 5 Maret udah dibikin ya sama si Diana Cil. Ya maaf ya kalau agak absurd, emang gitu orangnya, tapi kangenin kok anaknya. Oke, kita bahas dari yang udah kelihatan dulu, bagian desainnya. Kalau dari luar sih, si Vivo V15 ini punya bahasa desain yang tahun 2019 banget, yaitu warna gradasi yang disebutnya warna royal blue buat yang biru, dan warna merah disebutnya warna glamour red. Serta setup AI triple camera. FYI, ini setup triple camera pertama yang diterapkan di HP Vivo V series. Terus kalau dilihat di sekeliling bodinya, layoutnya hampir sama seperti Vivo V11 atau V11 Pro. Dari atas, bawah, kanan. Loh, kirinya mana bang? Nah, bagian kiri itu agak beda karena ada tombol dedicated untuk buka Google Assistant atau Jovi Image Recognizer. Ya, sebenarnya gue pribadi berharap tombol ini tuh bisa di custom sih. Semoga aja di update software nanti beneran bisa diaplikasikan. Jadi kalau kita buka sekali itu, dia akan memerintahkan untuk Google Assistant. Kalau kita klik 2 kali, ini akan berubah jadi Jovi Image Recognizer. Kalau kita teliti di samping-samping bodinya juga masih rounded karena biar enak di tangan juga. Ya, jadi nggak kaku lah pasti pegang. Nah, body dan desain udah, lanjut ke bagian layar. Buat pengarut aliran anti poni-poni klep kayak gue, kalian pasti bakal seneng banget. Layarnya luas banget coy. Tapi kalau ngomong luas, bentar, ini mengingatkan gue akan sesuatu sih. Oke, skip. Anyway, Vivo nyebut layarnya ini dengan sebutan Ultimate All Screen. Resolusinya itu 1080x2430 pixel. Udah Full HD Plus juga dengan bentang layar sampai 6,53 inch. Dari pengalaman gue, pakai si V15 ini, layarnya paling enak kalau diajak buat streaming YouTube serta main game. Layarnya udah gede 6,53 inch, ditambah lagi udah pakai Fantouch OS 9. Buka tutup aplikasi lancar, buka apa aja lancar, buat main juga lancar. Jadi fluid banget. Lanjut ke kamera. Nah, ini nih, ini yang gue tunggu-tunggu. Kamera di Vivo V15 ini ajaib banget men, terutama kamera depannya. Bisa naik turun, persis kayak masalah percintaan lo. Enggak deng, enggak tahu maksudnya. Teknologi ini namanya 32 megapiksel pop-up kamera. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini 32 megapiksel, bukan 3,2 megapiksel. 32 megapiksel. Kamera selfie gede-gede buat apa sih bang? Kalian salah, kameranya nggak gede, kameranya kecil tuh. Buktinya cuma segini doang kan? Tapi resolusinya yang gede. Terus kamera resolusi gede buat apa tuh bang? Iya buat moto lah. Di sini bisa kelihatan sih kualitas 32 megapikselnya bisa ngasilin foto yang kece punya. Gak percaya? Nih lihat sendiri deh. Gimana? Kece nggak? Justru yang mau gue kasih tahu ke kalian ini nih, si kamera depannya ini katanya udah diuji naik turun sebanyak 50.000 kali. 50.000 kali. Banyak gak tuh? Pas di sesi pre-launchnya, pihak Vivo udah punya rumus matematikanya sendiri. Jadi, kalau sehari itu kita selfie, let's say sampai 30 kali lah, kamera V15 ini bakalan sanggup bertahan untuk pemakaian 5 tahun. 50.000 kali, 30 dalam sehari, bisa sampai 5 tahun. Kita coba hitung ya. Coba kita hitung 50.000 ya, berarti 365 dikali dengan 5 dikali lagi sama 30. Dan hasilnya adalah 54 ribuan. Ya oke sih, worth enough. Nggak jauh dari yang mereka bilang sih. Tapi ingat, ini balik lagi ke cara kita ngegodainnya ya. Seberapa sering kita pakai sih kameranya. Nah, masih di kamera depannya juga nih. Konon katanya kamera depannya itu sanggup nahan berat beban sampai 15 kg. 15 kg itu setara apa ya? Kalau gue tiban berat gue 80 udah pasti nggak kuat. Coba pakai yang nggak sampai 15 dulu ya. Kita coba pakai nih power bank nih. Gue punya power bank. Kita coba ya. Lumayan loh, lumayan kuat. Tapi gue nggak berani ngangkat karena takutnya nanti kameranya rusak. Walaupun bisa 15 kilo,
Tapi ya gue gak akan gila juga nyoba sampai kayak gitu. Oke, lanjut ke kamera belakangnya. Setup triple kamera Vivo ini dikasih nama AI Triple Camera. Akhirnya ada juga lineup smartphone Vivo yang pakai 3 kamera. Gimana? Luar biasa? Bisa aja? Mari main tebak-tebakan. Mana yang jadi main kamera di Vivo V15? Gak usah pakai browsing, gak usah pakai googling, coba aja tebak yang mana. Yang paling atas? Salah. Kalau ini adalah lensa depth sensor 5 megapiksel. Ya ini buat bokeh-bokehan gitulah. Yang tengah? Masih salah. Yang ini tuh 8 megapiksel AI Super Wide Angle. Ini tuh gunanya buat ngambil gambar-gambar yang lebih lebar. Yang paling bawah? Betul. Ini adalah lensa utama yang punya resolusi 12 megapiksel dengan 24 juta photosensitive units dan dual pixel sensor. Wow, lengkap banget gue ngomongnya. Yang punya bukaan sampai f1.78. Dan selain itu, Vivo V15 juga punya fitur baru kayak AI Super Wide Angle, AI Body Shaping ya, bukan body shaming ya, dan juga Smart Framing. Buat hasil kameranya bisa lihat sendiri di sini. Khusus umat memuja Antutudiah dan spesifikasi, Vivo V15 menurut gue masuk dalam kategori oke di sektor ini. Kombinasi sistem on-chip MediaTek Helio P70 dengan setup octa-core 2,1 GHz udah nyaman banget buat jadiin daily driver. Buat sosmed, hayu. Buat gaming, bisa. Render grafis tulisan di Canva, gak masalah. Semua itu berkat konfigurasi 4 core A73 yang 2,1 GHz sama 4 lagi yang A53 punya power sampai 2,0 GHz. Nah, Vivo V15 ini juga udah dapat Android Pie 9 serta berjalan di atas Vantage OS 9 juga. Jadi sama-sama 9 nih. Punya baterai 4000 mAh yang udah support dual engine fast charging. Waktu pertama kali gue pegang si Vivo V15 ini sebenarnya bikin gue kaget sih. Ini kan varian yang biasa ya, bukan yang Pro. Tapi di ujung kanan boxnya ada tulisan ini nih, 6GB RAM. Beneran 6GB ini. Gue coba cek dan buktiin sendiri, ya emang bener sih, ini 6GB RAM dan 60GB ROM. Kaget gue masih berlanjut. Kaget bisa berlanjut sih kayak sinetron. Nah, kaget kedua gue ini adalah kalau lihat harga yang ditawarin Vivo untuk si V15 ini. Harganya 4.399 juta. Alias 4.400.000 kembali 1.000 perak. Dapat layar Ultimate All Screen, kamera belakang ada 3, kamera depan ngumpet sampai RAM 6GB. Ini udah worth it banget men. Tapi akhirnya gue menyadari satu hal. Ternyata ini semua tuh ada trade-off-nya. Pada tahu nggak nih trade-off apa? Apa taunya trade-in doang? Tukar handphone. Kayak misalkan di V15 ini, fingerprintnya masih konvensional di belakang, belum pakai fingerprint under display. Slot chargernya juga masih micro USB, belum USB Type-C. Pemakai MediaTek Helio P70 yang terbaru. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, karena di balik fitur yang sebenarnya diutamakan adalah fungsi dan kenyamanan. Nggak ada fingerprint under display, masih ada fingerprint yang di belakang, nggak kalah cepet. Nggak pakai USB Type-C, tapi masih dapat dual engine fast charging dengan 9 layer protection dan changeable line charging. Nggak pakai SoC Naga, tapi Antutu masih tembus 140 ribuan. Jadi gimana menurut kalian? Apakah bagus atau tidak? Apakah worth it atau tidak? Tulis di komentar di bawah. Dan itu tadi adalah semua yang gue rasakan selama pakai si Vivo V15 ini. Gue akan coba update berkala di Instagram gue @tiviansa kalau gue nemuin hal baru yang bisa gue share kepada kalian. Please like and subscribe, jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian, nyalain loncengnya juga jangan lupa. Dan akhir kata Tivi cabut, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.